Shalom Bapak Ibu. Mari katakan damai sejahtera di kanan kiri muka belakang. Tidak bisa kita salam-salaman. Kiranya menghadirkan sukacita di hari Minggu, hari Tuhan saat ini. Bapak Ibu, saya mengajak saudara mengandaikan perjalanan yang tidak mudah di padang gurun itu. Mereka baru saja kelelahan menghadapi berbagai hal, kesulitan demi kesulitan di padang gurun. Tiba-tiba terjadi begini Bapak Ibu, stuck. Mereka harus berkemah selama 1 bulan 10 hari, tepatnya 40 hari. Itu bisa dilihat pasal 24 ayat 18. Tidak bikin apa-apa. Kabar tentang Musa di atas gunung tidak ada. Tidak ada kepastian. Mau jadi apa kami di sini? Di gurun, di tempat yang penuh sengsara ini. Apa yang mesti kita buat? Maka gelisahlah bangsa ini dan mulai galau. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu di pengantar khotbah ini. Siapapun akan mulai rapat pikiran. Kalau kayak begini, bagaimana kita lanjutkan pekerjaan? Kalau kayak begini, bagaimana nasib turun-temurun kita? Masa akan hidup di padang gurun terus? Kalau saudara baca di ayat 1 bagian akhir, kita menemukan kegelisahan itu. Supaya kami cepat sampai ke tanah Mesir, kayaknya perlu ada Tuhan baru yang tuntun. Karena ternyata Musa yang katanya pemimpin meninggalkan kami. Bapak Ibu, saya kira apa yang disampaikan di ayat 1 bacaan kita adalah hal yang realistis, yang logis, yang umumnya akan direaksikan secara sama oleh siapapun ketika menghadapi kondisi yang tidak stabil, sesuatu yang tidak pernah ada ujungnya, tanda tanya yang besar, maka mereka akan bereaksi demikian. Walaupun menurut saya aneh kalau mereka gagal untuk sabar, padahal pasal-pasal sebelumnya mereka sudah menyaksikan apa yang Tuhan buat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, siapakah yang waktu itu memegang tampuk pemerintahan yang dimandatkan oleh Musa ketika dia hilang dalam tanda kutip 40 hari di padang gurun dan Tuhan panggil. Saudara bisa baca pasal 24 ayat 14, itu menarik tuh. Diantar oleh para pemimpin, jumlahnya 70 orang. Musa bilang begini, kalian berkemah di sini, jaga umat, jangan khawatir, ada Harun dan juga ada Hur. Kalau ada apa-apa, biar mereka yang akan carikan jalan keluar. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika Musa pergi, tampuk kepemimpinan didelegasikan kepada 2 tokoh plus 70 orang tua-tua, yaitu pada Harun, Hur, dan 70 orang tua-tua. Merekalah yang mestinya berembuk, mencari solusi, memberikan jalan keluar, dan mengawal bangsa ini jangan sampai terjadi seperti yang kita baca. Tapi saya menemukan hal yang menarik. Ternyata 72 orang ini menurut saya tidak mampu melaksanakan fungsi itu. Ini luar biasa ya. 70 orang tua-tua tambah Harun tambah Hur. Seharusnya ketika terjadi kata mengerumuni Harun, tolong lihat ayat 1. Itu kalau di teks asli diterjemahkan mendesak dan memaksanya. Jadi dikerumuni dia, mendesak dan memaksanya. Mestinya Hur barangkali bertindak, 70 orang tua-tua barangkali memberikan sesuatu. Tapi tidak dikisahkan di sini. Apakah kalah suara mereka? Saya tidak tahu. Yang pasti 72 orang ini gagal melaksanakan fungsi mereka. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang fatal. Lihat ayat 4, bagian akhir dimulai dengan tanda petik. Hai Israel, inilah Allahmu
yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka bilang begini toh di ayat 1, buatkanlah kami Allah. Allahnya huruf kecil. Pasal ayat 4 dijawab oleh Harun ketika selesai itu patung itu. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saya penasaran kok bisa sih diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan A huruf besar. Sementara Israel minta A-nya huruf kecil, toh Allah biasa. Allah itu sebenarnya, Elohim itu hal yang lumrah Bapak Ibu, artinya sesembahan itu aja sebenarnya. Tapi kok dipakai huruf A huruf besar, Ele Eloheka He Eluka Me'eres Misraim. Misraim itu Mesir, Me'eres itu keluar, Eloheka itu Allahmu. Kalau dia cuma mau pakai Allahmu, it's okay, tidak masalah. Tapi dia tambah kata begini, Me'eres Misraim. Kata Harun, Me'eres Misraim, yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Itu persoalan. Apakah benar patung itu yang bawa Israel keluar dari tanah Mesir? Saya sampai memikirkan, apakah Harun tidak pernah tahu bagaimana kemudian, padahal dia dekat dengan Musa, bagaimana mungkin dia tidak pernah tahu percakapan demi percakapan yang Tuhan buat dengan Musa. Paling tidak dia melihat di sampingnya ada Musa dengan kekuatan Almighty God yang pimpin. Bisanya dia katakan, ini baranglah yang akan jadi Allahmu, karena dialah yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Celaka. Di sini menurut saya kebodohan Harun. Fatalnya Bapak Ibu, sampai gemes saya, tolong lihat ayat 5. Di tanda petik. Besok hari raya bagi Tuhan. Saya jangan-jangan salah terjemahan, saya periksa lagi. Haklah Yahweh Mahar. Dia pakai lama Yahweh loh. Yang nggak boleh baca Yahweh ya, Adonai. Itu nama pribadi Tuhan. Yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Kalau orang tanya siapa namamu, katakanlah kepada mereka, Eye Aser Eye, aku adalah aku. Yang ke depan lahirlah kata Yahweh, nggak boleh sebut Adonai. Dan ajaibnya ini lebih fatal lagi. Harun bilang nama pribadi itu, ini barang ini yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, maka sekarang kita bikin perayaan, dia sebut nama pribadi Tuhan. Siapapun yang membela Harun, saya mau katakan tidak ada hal yang dapat dibenarkan dari perbuatannya. Ini pemimpin yang cilaka. Dia melakukan tindakan manipulatif untuk cari aman karena desakan yang luar biasa. Pemimpin ini pemimpin yang berbahaya. Kalau tanya ke saya Bapak Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab? Harun. Sebab kata-katanya menuntun umat untuk bawa korban bakaran dan persembahan dan melakukan penyembahan baru kepada sesembahan baru, yaitu benda bati dari emas dalam bentuk binatang itu, lembu. Bagi saya persoalannya ada di situ. Andai kata cuma bikin patung doang biasa dan tidak sebut apa-apa, barangkali masih bisa dimaklumi lah, karena dia manusiawi banget, takut dan ngeri. Oke lah, saya akan bikin ya. Tapi dia beri identitas Bapak Ibu. Ini Allah yang bawa kau keluar dari tanah Mesir, namanya Adonai. Celaka dan fatal sekali. Efeknya, sayang kita nggak baca. Bapak Ibu tolong baca sampai habis. Kalimat yang mengerikan ayat 10. Saya saja marah, apalagi Tuhan yang berhubungan langsung dengan ini. Aku akan binasakan mereka. Satu pun gak ada yang hidup, habisi mereka. Sampai ayat 11 dan seterusnya, Bapak Ibu akan menemukan merengek Musa. Mungkin datang sambil nunduk-nunduk Musa. Kasihanilah bangsa ini.
Janganlah murkamu bla bla. Silakan saudara baca ya ayat 11 sampai habis itu. Kasihan. Dan bagi saya, inilah pemimpin yang benar. Demi umat dan keselamatan umat, dia mempertaruhkannya. Musa berbeda dengan Harun. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, awal dari musibah iman ini, dalam tanda kutip saya sebut begitu, dimulai dari ketidaksabaran. Saya ulangi, awal dari musibah iman ini adalah ketidaksabaran umat. 40 hari tidak bikin apa-apa. 40 hari terlalu lelah menanti keajaiban. 40 hari tak sabar menunggu tanda yang jelas. Saya mau katakan yang pertama kepada Bapak Ibu, hati-hati. Awal dari musibah iman saudara dan saya juga sangat mungkin datang dari ketidaksabaran. Mentalitas mie instan, tidak ingin berproses, berharap semua serba cepat. Padahal kadangkala Tuhan sengaja berlambat untuk menunjukkan kuasanya menembus kemustahilan bersama saya dan saudara. Saya mau katakan hal yang pertama, Bapak Ibu, hati-hati. Ketidaksabaran acap kali menjerumuskan saya dan saudara, sadar atau tidak, jatuh dalam dosa. Oh, ini warning. Berapa banyak orang yang akhirnya mempertanyakan Allah, padahal dia tidak tahu timing Tuhan itu tetap, kepastian selalu ada, tinggal maukah berproses atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin menurut saya mereka dimanipulasi oleh tindakan manipulatifnya Harun, membengkokkan pemahaman iman, disebabkan karena, tolong lihat ayat 4 bagian akhir, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Masa iya sih sebodoh itu untuk bilang amin, dialah yang menuntun kami keluar dari tanah Mesir, bentuk kerbau kecil ini mengkilat-mengkilat dari emas. Gak masuk di akal saya. Sehingga satu-satunya pembelaan saya kepada Israel di mimbar ini untuk bacaan ini adalah kemungkinan pengenalan kepada Allah belum benar-benar terjadi. Saya ulangi, kemungkinan mereka berbondong-bondong juga turut menyembah patung itu karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Yohanes 14 ayat 7 bilang begini, Yesus katakan, barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa-Ku, sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berapa banyak orang kemudian saya enggak menyebut meninggalkan Yesus supaya lebih enak, membuang salib. Bagi saya penyebab utamanya adalah pengenalan yang khusus kepada Allah, dia gagal. Saya mau katakan hal yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, bisa saja kita murtad. Ya, bisa saja. Silakan nonton YouTube yang lain, saudara akan menemukan, wow, betapa banyak orang dengan bangga membuang salib dan menemukan konon katanya damai sejahtera. Maaf, saya harus mengatakan ini di YouTube sekalipun. Pengenalan yang tidak benar kepada Allah membawa engkau pada penyembahan yang salah. Oh Bapak Ibu, tolong titip ini pada anak cucu kita. Ajarkan mereka
tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya misteri tentang Allah yang sangat besar itu terbuka karena dia kenal Yesus Kristus. Kuncinya cuma satu, kenal aja Yesus Kristus. Kita akan mengenal sang pemilik semesta, yaitu Allah. Di media dan banyak hal, anak-anak kita mulai digoda luar biasa tentang hal-hal itu. Ajar mereka untuk lebih dalam mengalami pengenalan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kalau enggak, aduh, ngeri. Ternyata kedangkalan pemahaman pada Allah bikin orang membuat sesembahan baru. Ini yang kedua. Ketiga, yang terakhir, hati-hati kepada pemuka agama. Saya lagi timbang-timbang mengungkap kalimat ini karena kita lagi live di YouTube, tapi saya kira saya harus mengatakannya. Hati-hati terhadap pemuka agama, termasuk pada pendeta Nyoman. Saya bilang gitu. Harun manusia, dan dia terjebak pada kondisi cari selamat, dan demi melegakan banyak orang, untuk kepentingannya dia melakukan tindakan manipulatif, mengajarkan yang senang didengar oleh telinga Israel, menyenangkan mata yang ingin dilihat Israel. Inilah Tuhan Allahmu yang bawa keluar kau dari Mesir. Itu kan, betul kan? Nah inilah dia Adonai yang harus kau sembah. Kau buat perayaan, besok bikin persembahan ya. Saya mau katakan hal yang sama. Bapak Ibu minta hikmat, minta tuntunan Roh Kudus. Khotbah macam apapun yang saudara nikmati secara tatap muka seperti ini, atau melalui siaran apapun di media-media jarak jauh, tetap minta Roh Kudus. Karena sangat mungkin ada orang yang mengarahkan saudara, yang mengaku sebagai pemuka agama, atau pendeta atau siapapun, yang barangkali memanipulatif. Karena tindakan ini sudah terjadi di zaman dulu juga. Jadi tetap berpegang pada ini. Tetap cari kebenaran yang benar. Supaya Bapak Ibu jangan kemudian dibelokkan tanpa sadar. Oleh siapapun, bahkan saya mau bilang termasuk oleh saya sekali. Yang lagi berkhotbah sekarang. Minta hikmat. Agar terarah yang Bapak Ibu dengar dan diaminkan dengan iman yang benar. Supaya kita tidak terjebak pada ajaran yang keliru yang tanpa sadar membuat Tuhan murka. Itu ngeri loh, Keluaran 20 itu. Turunan ketiga sampai turunan keempat Tuhan marah. Berarti apa? Saya punya anak, anak saya punya anak, sampai saya punya cicit. 4 generasi fatal. Oleh karena berbelok kepada Tuhan, dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saya dimampukan untuk membedakan dan tetap terarah. Kiranya Bapak Ibu tetap juga menjadi orang-orang yang menuntun secara benar turun-temurun kita pada sesembahan yang tepat, yaitu Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.